Jadi Bapak Ibu yang berbahagia, insya Allah nanti zakat fitrah kita akan dibagikan ya oleh pengurus masjid. Kepada siapa zakat itu dibagikan? Nah, zakat ini bagian dari sodakoh Bapak Ibu. Sodakoh itu secara garis besar ada dua. Pertama sodakoh sunnah. Apa sodakoh sunnah itu? Infak. Ini lewat kota infak nih. Kita kasih. Ini sodakoh sunnah. Ya. Apalagi sodakoh sunnah itu? Wakaf. Wakaf itu apa? Memberikan harta kita. Harta yang tidak habis. Ya, diberikan ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Misal, nih tanah kita nih di sebelah nih, tanah siapa nih? Ustadz, saya wakafkan tanah ini Ustadz untuk pelebaran musola nih Ustadz. Ini wakaf. Ya, inilah sedekah yang paling disukai oleh Allah. Kenapa? Karena sampai meninggal kita, selagi tanah kita tuh dipakai, insya Allah pahalanya mengalir kepada kita. Itu yang disebut dengan sedekah jariyah, sedekah jariyah, yaitu wakaf. Baik itu tanah, ya semen, Al-Quran, ya apapun yang tahan lama yang kita berikan itu namanya wakaf. Ya, ini hukumnya sunnah. Kecuali kalau kita bernazar, baru sedekah itu jadi wajib. Misal ibu-ibu bernazar, Ustadz, kalau anak saya, cucu saya besok lulus masuk TK, saya bernazar Ustadz. Itu. Lulus masuk TK, harus ditunaikan nazarnya. Ini hukumnya wajib. Ya. Kalau tidak bernazar, sedekah itu hukumnya sunnah. Lalu ada sedekah yang wajib. Apa sedekah yang wajib itu? Namanya zakat. Ya. Dan zakat yang kita tunaikan di bulan Ramadan ini adalah zakatul fitrah, zakat fitrah. Ya. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, bayar zakat fitrah ini wajib. Sampai kapan batas bayar zakat fitrah itu Ustaz? Sampai pagi Idul Fitri sebelum khatib naik ke atas mimbar. Ya. Bagi siapa? Bagi orang yang hidup sampai pagi Idul Fitri. Jadi kalau ada warga kita besok Pak RT, Pak Ketua, ya ada warga kita, istrinya lagi hamil besar. Diperkirakan melahirkannya malam Ramadan, malam Idul Fitri atau pagi Idul Fitri. Rupanya jam 5, ya jam 5 subuh, tanggal 1 Syawal tuh sakit perut istrinya. Ya, bawa ke klinik. Jangan lupa bawa beras 2,5 kilo. Sini berapa takaran zakatnya? 2,5 kilo atau berapa? 2,5 kilo. Bawa beras 2,5 kilo. Karena dalam hadis itu satu sok itu diterjemahkan oleh ulama kita 2,5 kilo beras. Ya, jadi kalau ada warga kita besok mau melahirkan istrinya, ya bawa beras ke klinik. Kenapa bawa beras Ustaz? Supaya nanti pas istrinya melahirkan, sebelum khatib naik ke atas mimbar langsung bayar zakat fitrahnya. Ke siapa bayar? Ke siapa yang ada di situ. Ya bayarkan zakat fitrahnya. Tapi kalau nggak bawa beras Ustaz, bisa diganti dengan uang. Uang nggak ada pula Ustaz. Gimana tuh? Bilang sama orang rumah tuh, Dek ya, tunggu khatib naik di atas mimbar dulu ya, baru melahirkan. Bilang kayak gitu. Kenapa? Agar nanti kalau udah khatib naik ke atas mimbar, lahir anak, nggak ada kewajiban bayar zakat fitrah lagi kan? Jadi kalau melahirkannya sebelum khatib naik ke atas mimbar, bayar zakat fitrahnya. Ini kewajiban. Ya. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, berbeda dengan sedekah-sedekah yang lain, zakat ini udah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah yang menentukan kepada siapa harus diberikan. Ini yang disebut dengan asnaf yang 8. Jadi nanti pas pembagiannya Pak RT, Pak Ketua, inilah jangan sampai melenceng dari asnaf yang 8 ini. Kenapa? Karena banyak di berbagai masjid, berbagai tempat itu bayar zakat fitrah, panitia zakat itu kadang mohon maaf tidak tepat sasaran. Ya, tidak tepat sasaran. Ada yang dikasihnya anak yatim. Boleh nggak ngasih zakat ke anak yatim, Bu? Boleh nggak, Pak? Anak yatim dikasih zakat? Nggak boleh, Pak. Ya, anak yatim tak boleh dikasih zakat. Kasihan dong anak yatim. Anak yatim ada posnya sendiri, ada kamar-kamarnya sendiri. Tidak zakat namanya, tapi infak, sedekah atau santunan. Ya, bukan diberikan zakat kepadanya. Bapak Ibu yang berbahagia, zakat itu diberikan kepada siapa? Nih dalam surah At-Taubah ayat 60. Innamas shadaqatu lil fuqara. Sesungguhnya zakat, sedekah di sini maknanya adalah zakat, baik itu fitrah ataupun mal, diberikan yang pertama kepada fuqara. Fuqara itu orang-orang fakir. Siapa itu fakir?
Orang yang tidak punya pekerjaan, tidak bisa bekerja, ya, tapi dia punya kebutuhan. Dia nggak bisa bekerja, dia sakit, ya, dia nggak bisa bekerja, tidak punya pekerjaan, dia punya kebutuhan, ya, tidak ada yang menafkahinya. Ini namanya fakir. Ini prioritas kita pertama bayar zakat. Mereka nih yang paling harus diberikan zakat. Ada fakir nih di sini, Pak, yang rumahnya jelek, kemudian nggak punya pekerjaan, nggak bisa bekerja. Ada nggak Pak RT di sini? Kayak nggak ada ya. Kalau nggak ada fakir, masuk yang kedua. Siapa itu? Wal masakin. Orang-orang miskin. Orang miskin ini siapa? Orang yang punya penghasilan, tapi penghasilannya tidak mencukupi untuk kebutuhannya sehari-hari. Saya tanya ke Bapak Ibu, orang yang penghasilannya, ada bapak-bapak penghasilannya sebulan 1 juta, itu kaya atau miskin? Hah? 1 juta dolar? Ya? 1 juta dolar miskin? Kaya. Kalau 1 juta rupiah, anaknya 7, miskin. Ya, itu miskin. Berhak nerima zakat. Jadi dia punya penghasilan, dia bekerja, tapi tidak mencukupi untuk kebutuhannya. Kalau ada warga, Ustadz, saya miskin, Ustadz, berhak nerima zakat. Ngapa gitu, Pak? Penghasilan saya tidak mencukupi untuk kebutuhan kredit mobil saya 2 nih, Pajero, Innova. Itu masuk miskin nggak? Enggak. Ini untuk kebutuhan pokok, ya. Kalau dia susah, penghasilannya tidak cukup untuk kehidupan gara-gara dia harus bayar kredit Pajero, Innova, kemudian rumah tipe 75, itu nggak masuk kategori miskin, ya, bukan prioritas untuk menerima zakat. Miskin tuh kita data nanti Pak RT, tengok siapa yang kehidupannya susah, ya. Ustadz, dari mana kita tahu dia susah atau tidak? Kan nampak dari penghasilannya, dari rumahnya, kan disurvei dulu tuh, ya. Kalau dari wajah nampak nggak, bisa nggak dinilai orang itu miskin, ibu-ibu? Bisa nggak dari wajah? Nggak bisa. Wajah orang miskin kan nggak bisa. Ya, wajah itu tidak bisa menjamin. Atau dari pakaian, Ustaz, menentukan orang miskin? Nggak juga bisa. Pakaian tidak menentukan orang itu miskin atau tidak. Ibu kalau pergi ke Kuansing, ke Rohul, ada bapak-bapak tuh, dia pakai kaos oblong, koyak di ketiaknya, pakai celana Hawaii, kemudian lusuh-lusuh. Dia jangan disangka miskin nih, Ustaz. Dia toke sawit, dia memang pakaian kayak gitu, pergi ke kebun dia. Ada di Pekanbaru nih orang pakai jas, pakai dasi. Orang kaya tuh enggak. Dia kerja di kantornya, memang kayak gitu pakaiannya, disuruh pakai itu. Padahal dia ada 3 bulan enggak nerima gaji. Ini miskin nih, jadi pakaian enggak menentukan. Ya, tengok penghasilannya. Kalau penghasilannya tidak mencukupi, ya, itu miskin, berhak menerima zakat. Lalu amil ini berbeda pendapat para ulama. Ada yang mengatakan amil ini adalah orang yang diutus oleh ulil amri untuk mengutip zakat, ya. Dan apakah petugas zakat ini termasuk amil? Ya, termasuk amil. Kan ditugaskan oleh ulil amri. Siapa ulil amri? RW, RT. Ini ulil amri, ya. Jadi amil itu berhak menerima zakat. Cuma jangan amil pula yang paling banyak. Petugas zakat paling banyak, ya. Prioritaskan fakir miskin. Amil itu dapat, ya, kata para ulama fikih 1/8, ya, dari zakat yang ditunaikan. Lalu siapa lagi? Wal muallafati qulubuhum. Nih berhak menerima zakat nih. Muallaf. Siapa muallaf tuh, Bu? Orang yang kalau orang masuk Islam dan muallaf, kacau juga nanti itu. Banyak orang masuk Islam kan dapat zakat. Bapak Ibu, yang dimaksud muallaf adalah orang yang baru masuk Islam dan keimanannya belum kokoh. Jangan dipahami setiap orang masuk Islam disebut muallaf. Ada di kampung saya, bapak tuh orang Cina Pekanbaru, nikah dengan orang kampung kami. Masuk Islam. Kapan masuk Islamnya? Tahun 1987. Udah berapa tahun tuh Pak RT? 39 tahun.
38 atau 39 tahun. Sampai 2 tahun yang lalu saya pulang, saya dengar bapak tuh masih menerima zakat di kampung. Ngapa dikasih bapak tuh zakat? Mualaf. Dah 38 tahun masih disebut mualaf. Ini tak betul nih. Mualaf tuh orang yang baru masuk Islam. Ya, 6 bulan, 7 bulan baru masuk Islam, imannya belum kokoh, dibuang dia oleh keluarganya, nggak ada tempat tinggal, nggak ada pekerjaan. Nih tolong, mualaf nih, ya. Tapi tengok ada mualaf abal-abal sekarang. Ya, setiap mau Idul Fitri datang dia bawa ke masjid musola. Kami mualaf Pak minta jatah. Ada nggak di sini Pak tiap tahun? Ada. Itu tempat kami ada tuh. Kapan mualafnya Bu? 2 bulan yang lalu. Padahal dah 3 kali Ramadan kita tandai wajahnya. Ini hati-hati kalau mu'alaf yang seperti ini ya. Berikan kepada mu'alaf yang sebenarnya, bukan mu'alaf abal-abal. Ya. Lalu selanjutnya adalah wafir riqab. Ya. Riqab. Siapa itu riqab? Budak yang ingin merdeka. Ini zaman Nabi dulu. Ada hamba saya atau budak dia ingin merdeka. Kita berikan tebusan dengan uang zakat tersebut supaya dia bisa merdeka. Kalau zaman sekarang tidak ada riqab budak. Wal gharimin. Gharib. Siapa gharib itu Pak? Gharib ini bukan gharib dalam artian masyarakat Pekanbaru. Kalau masyarakat Pekanbaru gharib itu apa? Orang jaga masjid. Itu tak tepat. Saya dulu kuliah di UIN. Saya jadi gharim dulu selama kuliah 2007 sampai 2012. Saya jadi gharim dulu di Arengka, salah satu masjid di Arengka. Ada waktu itu bulan Ramadan mau menjelang lebaran, ya. Datang ibu jamaah tuh. Di tokonya pintu kamar gharim tuh. Di tokonya pintu kamar saya. Assalamualaikum Rio. Waalaikumsalam. Ya Bu. Apa cerita? Saya tanya. Ini ibu mau bayar zakat ke Rio. Kok ke saya? Saya tanya kan. Rio kan gharim katanya. Saya mau bilang, gharim yang dimaksud dalam surah At-Taubah itu bukan gharim masjid dalam artian kita. Belum sempat saya ngomong lagi, dikeluarkannya Bu, duit dari dompet dari tasnya. Duit itu keluar 100, merah-merah semua. Dikeluarkannya 10. Enggak jadi saya bilang gharim yang dimaksud itu gharim Al-Qur'an. Diam aja saya. Terus disusunnya enggak berhenti dia, dikeluarkannya 5 lembar lagi, 1.500.000. Dari keluarkannya 1.500.000, dikeluarkannya lagi uang 50 500.000, 2 juta waktu itu. Terus mandang dia ke saya, Rio gharim kan? Saya bilang langsung, iya Bu, gharim saya bilang. Padahal gharim itu apa? Orang yang berhutang untuk tujuan yang baik. Cuma waktu itu nengok duit 100.000 itu kan hilang iman waktu itu Bu Pak RT. Rio gharim kan? Gharim Bu. Akhirnya dibayarkannya saya Bu. Nih zakat ibu sama bapak katanya. Dia orang Rohul, kebun sawitnya luas di Rohul. Suaminya pengusaha. Jadi mereka bayar zakat mal. Ya. Nggak jadi saya bilang. Rencana ada niat tuh. Bu, zakat diberikan kepada gharim. Maksud gharim di sini adalah orang berhutang untuk tujuan yang baik. Tapi udahlah, bismillah, terima waktu itu. Ya. Ustadz, sah nggak antum nerima zakat itu? Ya, kalau standarnya gharim nggak apa. Cuma kan saya masuk asnaf yang 8 waktu itu. Apa? Yang mana saya masuk? Nomor 2 kan? Iya kan? Mahasiswa dari mana penghasilannya waktu itu? Miskin kan? Tinggal di masjid. Sini ada gharim di sini. Kasih nih adinda kita nih. Kuliah di mana antum? Udah selesai. Udah kerja ya? Tapi tetap aja bantu. Ustaz, dia nggak miskin, Ustaz. Fisabilillah. Fisabilillah. Berhak menerima zakat. Tapi kalau gharim yang dimaksud di sini adalah orang yang berhutang. Bukan gharim masjid atau musola. Ya. Pertanyaannya, kalau ada warga kita nanti berhutang, tanya dulu Pak RT, utang di apa Pak? Dijawabnya, potang main apa Pak RT? Main slot Pak RT. Main slot dia kalah. Atau nonton bola Pak RT. Terus nonton bola, saya dukung MU Pak RT. Rupanya MU kalah. Ya itulah, saya bayar habis duit, nggak ada lagi Pak RT. Jadi saya orang berhutang nih, bantu. Kalau kayak gitu tuh nggak perlu dibantu. Itu orang kayak gitu tuh main judi itu.
tak boleh dibantu. Apa yang harus dilakukan? Ruqyah aja orang kayak gitu. Ya. Gharim di sini adalah orang berhutang untuk tujuan yang baik. Dia nyekolahkan anaknya di pondok, di pesantren. Ya, nunggak SPP-nya 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan. Tidak ada uang dia, berhutang-hutang untuk nyekolahkan anaknya. Ini gharimin, bantu seperti ini. Ya, berhak menerima zakat. Lalu selanjutnya adalah fisabilillah. Fisabilillah itu orang yang berada di jalan Allah. Guru-guru ngaji, ulama-ulama, orang-orang yang berjuang untuk membela agama Allah. Ya, ini berhak menerima zakat. Lalu yang terakhir adalah Ibnu Sabil. Ibnu Sabil itu orang yang melakukan perjalanan jauh dan dia kehabisan bekal. Ini asnaf yang 8. Inilah yang berhak menerima zakat. Tidak boleh ditambah, tidak boleh dikurangi. Tapi walaupun zakat fitrah itu diberikan ke asnaf yang 8, prioritasnya tetap diberikan kepada fakir dan miskin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Kemudian zakat seperti yang saya sampaikan, mohon maaf ini agak panjang dikit. Tak boleh diberikan zakat itu kepada orang tua kita. Anak nggak boleh ngasih zakat ke orang tua. Orang tua tuh nafkah, bukan zakat. Ya, ke orang tua tuh kita birrul walidain ngasih uang, tapi bukan zakat. Tapi kalau orang tua ngasih zakat ke anak, boleh nggak? Boleh, dengan syarat mereka tidak satu rumah. Contoh nih, ibu-ibu nih yang anaknya udah berkeluarga, ya ada yang anak Pak RT anak udah berkeluarga, pergi Pak RT ke rumah anak besok, tengok tudung sajinya, nggak ada di situ apa-apa, kosong. Tengok rumahnya, kayaknya anaknya susah, ya. Anak Pak RT misalnya kan, penghasilannya kecil, hidupnya susah misalnya. Pulang Pak RT, bilang sama istri, "Ma, apa-apa? Gimana kita kalau zakat kita kasih ke anak kita, nampaknya hidupnya susah." Itu boleh. Tapi anak nggak boleh ngasih ke orang tua zakat, ya. Itu tidak boleh. Kenapa? Orang tua itu nafkah. Lalu tidak boleh suami memberikan zakat pada istri. Tidak boleh, Bu. Ya, pulang sholat tarawih ke rumah nanti dibawanya 2,5 kg. Dipanggil ibu, "Dek, apa Bang? Nih, Abang bayarkan zakat fitrah Abang kepada adik 2,5 kg tahun ini tunai. Adik terima Bang, zakat fitrah Abang akan adik gunakan untuk masak sahur tunai." Sah? Nggak sah, nggak boleh, Bu. Ya. Tapi kalau istri ngasih zakat ke suami boleh nggak? Boleh, karena suami bukan tanggung jawab istri nafkahnya. Boleh. Ibu nanti bisnisnya banyak. Ibu buat bisnis kerupuk tujin, dah ekspor ke Amerika. Ya. Bisnis kerupuk peyek, dah ekspor ke Eropa. Penghasilan ibu sehari bersihnya 100 juta. Itu ibu dalam 1 tahun mau bayar zakat mal. Kepada siapa bayar zakat mal nih? Tengok suami, baju kaos sudah koyak di ketiaknya. Ini abang nih dibantu nih. Bantu suami, Bang, nih zakat untuk abang. Boleh? Boleh. Ya, kenapa? Karena nafkah suami itu bukan tanggung jawab istri. Jadi boleh istri bayar zakat kepada suami. Tapi suami nggak boleh ngasih zakat ke istri, karena istri itu tanggung jawab suami. Ya. Kemudian nggak boleh ngasih zakat ke non muslim. Ada warga kita non muslim nanti nggak boleh nerima zakat. Ustadz susah hidupnya Ustadz. Kalau hidupnya susah, bantu. Sedekah. Ya. Kasih donasi. Berpahala Ustadz, berpahala. Tapi namanya bukan zakat sedekah. Lalu siapa lagi? Anak yatim. Anak yatim nggak boleh menerima zakat. Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Jadi ini asnaf yang 8.